Halo semuanya, apa kabar? Berhubung kemarin kita baru aja memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli. Jadi kali ini aku mau review dan sedikit ngajakin nostalgia tentang film-film anak Indonesia yang ngehits pada masanya. Di sini aku cuma mau bahas 3 film aja yang menurut aku dari segi tema dan jalan ceritanya itu berbeda. Soalnya emang sih film anak Indonesia itu udah lumayan banyak ya, tapi kalau menurut aku cerita yang diangkat tuh masih sama gitu, yaitu tentang tema perjuangan mendapatkan sesuatu atau tentang pendidikan. Jadi kita langsung aja mulai film pertama. Film pertama yang bakal aku bahas judulnya Petualangan Sherina. Buat generasi 90-an, siapa sih yang belum pernah nonton film Petualangan Sherina? Kayaknya semua orang dewasa sekarang pasti dulunya pernah nonton film ini ya. Film yang dirilis tahun 2000 ini pernah sempat meledak banget di pasaran waktu itu dan jadi tanda awal kebangkitannya film Indonesia termasuk di kategori anak-anak. Film ini genrenya drama musikal karena ada nyanyinya gitu di dalamnya. Jadi nyeritain tentang Sherina yang diperanin sama Sherina sendiri. Dia terpaksa harus pindah dari Jakarta ke Bandung karena ngikutin orang tuanya yang diterima kerja di Bandung. Di sekolah barunya ini Sherina dapet musuh ya. Jadi dia sering digangguin sama dinakalin sama sekelompok anak nakal di situ yang diketuain sama Sadam. Di sini diperanin sama Derby Romero. Nah, karena Sherina ini kan anaknya berani gitu, jadi suka balik ngeledekin Sadam yang akhirnya mereka jadi berantem-berantem khas anak-anak lah gitu. Suatu hari keluarganya Sherina itu diundang sama keluarga atasannya bapaknya Sherina buat liburan di rumahnya di perkebunan gitu. Terus pas nyampe di rumah itu ternyata Sherina baru tahu kalau Sadam itu adalah anak dari bos bapaknya. Karena kedua orang tua mereka ini taunya mereka berteman, jadi orang tuanya Sadam nyuruh Sadam buat ngajakin Sherina main keliling perkebunannya mereka gitu. Nah, pas mereka berdua lagi main di perkebunan, itu mereka diculik sama orang yang belakangan diketahui kalau mereka itu suruhannya orang yang pengen menguasai perkebunan bapaknya Sadam, cuman sama bapaknya Sadam nggak dikasih-kasih gitu. Akhirnya mereka nyulik Sadam sama Sherina sebagai jaminan gitulah supaya bapaknya mau menjual perkebunannya itu ke si penculik itu. Nah, selama penculikan itulah petualangan-petualangan Sherina ini dimulai dari mulai yang berusaha nyelamatin Sadam karena waktu itu Sadam tiba-tiba sakit asma gitu. Terus tolong menolong mereka supaya mereka bisa selamat dan kabur dari penculik itu. Jadi yang tadinya mereka musuhan malah akhirnya mereka jadi bersahabat. Inti ceritanya sih sesimpel itu ya. Pesan yang mau disampaikan juga termasuknya ringan gitu. Jadi tentang tolong menolong antar teman, pentingnya saling percaya dan setia kawan biar bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Tapi saking fenomenalnya film ini, Petualangan Sherina juga jadi mempengaruhi perkembangan anak-anak pada masa itu gitu. Gara-gara nonton film Sherina banyak tren-tren yang timbul di masa itu gitu ya. Misalnya kayak kita jadi suka jajan coklat yang kecil-kecil itu biar kayak Sherina, atau suka pasang-pasang plester di badan biar kayak Sherina gitu ya. Atau sekarang jadinya setiap kali nonton atau lihat mobil Jeep gitu, pikiran kita tuh langsung jadi kayak wah itu mobil pencuri gitu, karena nonton di film Sherina tuh kayak gitu gitu wujudnya mobil pencuri semuanya pakai Jeep gitu. Kalau kalian gimana pas nonton Petualangan Sherina, apa sih yang bisa diingat sampai sekarang? Film kedua yang dirilis tahun 2008 ini penuh dengan makna kehidupan, terutama tentang pentingnya pendidikan, judulnya Laskar Pelangi.
Film ini diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata yang judulnya sama, Laskar Pelangi juga, mengisahkan tentang masa kecilnya dia. Jadi bisa dibilang film ini diangkat dari kisah nyata. Nah, di sini nyeritain tentang masa kecil sekelompok anak yang tinggal di Kepulauan Belitung. Semuanya lahir dari keluarga miskin dan hidupnya tuh serba terbatas gitu. Tapi mereka punya semangat dan cita-cita yang sama buat merubah nasib lewat pendidikan. Nah, selain menceritakan tentang masa kecilnya sekelompok anak ini yang punya sebutan Laskar Pelangi, di sini juga nyeritain tentang tempat mereka belajar dan juga guru yang bisa ngebentuk mereka sampai akhirnya punya kepribadian seperti itu sampai sekarang. Terus nyeritain juga kalau tempat mereka belajar ini itu adalah satu-satunya sekolah Islam yang ada di Kota Belitung, namanya SD Muhammadiyah. SD ini tuh bangunannya udah nggak layak dijadiin sekolah sebenarnya ya, udah kondisinya memprihatinkan banget, bahkan udah sempat mau ditutup sama dinas tempat karena udah nggak ada lagi orang tua yang mau nyekolahin anaknya di situ. Untungnya ada si 10 anak ini nih yang daftar di sekolah situ ya, karena mereka nggak bisa bayar sekolah di sekolah yang lebih baik gitu, jadi mereka sekolah aja di sekolah situ. Terus juga dengan diajarkan sama dua orang guru ya, mereka menjalani kehidupan sebagai siswa selama 6 tahun SD dan juga sampai SMP. Film ini tuh langsung hits di masanya bahkan sampai sekarang karena emang ceritanya yang bagus banget gitu. Di sini diliatin mau seminim apapun fasilitas yang kita dapat, walaupun kita hidupnya dalam keterbatasan, tapi selama kita punya semangat, punya mimpi, punya cita-cita dan nggak pantang menyerah buat ngeusahain itu semua, pasti bakal membuahkan hasil yang baik gitu. Dan di film ini juga diliatin kalau banyak faktor yang bisa bikin seorang anak itu akhirnya nantinya bisa sukses lain dari kemauan anak itu sendiri. Misalnya dari sisi orang tua tuh harus selalu ngedukung pendidikan anaknya gitu, harus selalu ngedukung kemauan anaknya selama itu baik, nyuruh anaknya belajar, nyuruh anaknya tetap berangkat sekolah apapun yang terjadi. Terus juga dari sisi guru juga harus tanpa kenal lelah kan ngajarin ke anak-anaknya. Terus juga setiap guru harus tahu bahwa karakter siswa itu berbeda. Di sini ada siswa yang lebih condong menyukai seni, ada juga yang lebih jago dalam bidang akademis. Nah, peran guru di sini tuh sangat penting, gimana caranya semua siswa itu merasa terfasilitasi dan merasa didukung gitu. Terus juga ya balik lagi kemauan dari si siswanya atau dari diri kita untuk mau maju, untuk berusaha, karena nggak ada yang nggak mungkin. Selama kita berani bermimpi, berarti kita juga harus berani mewujudkannya apapun yang terjadi. Nonton film ini tuh bisa bikin perasaan aku jadi campur aduk banget ya. Ya di satu sisi ada beberapa adegan lucu yang bisa bikin aku ketawa gitu ngelihat permainan-permainan anak, kenakalan khas anak-anak, bercandanya anak-anak. Tapi ada juga adegan dimana bisa bikin aku tuh terenyuh, terharu, bahkan sampai nangis gitu. Kayak misalnya pas adegan waktu, jadi ada tokoh namanya Lintang. Di sini tuh dia digambarkan sebagai murid yang paling jenius di antara semua anggota Laskar Pelangi. Tapi pas waktu sebentar lagi dia lulus sekolah, terpaksa dia harus meninggalkan sekolah itu karena bapaknya meninggal dan dia harus menggantikan peran sebagai kepala keluarga di keluarganya. Itu lumayan bikin sedih sih. Maksudnya kayak nggak ada yang bisa dilakuin gitu sama sekolah itu buat mempertahankan seorang Lintang. Mungkin ada beasiswa atau apa atau dan lain, tapi sama sekali nggak ada, dan mereka harus merelakan satu orang jenius untuk tinggal untuk meninggalkan sekolah. Itu lumayan bikin sedih. Pokoknya kalau kalian belum nonton film Laskar Pelangi, coba nonton. Yang udah nonton, kalau pengen nostalgia lagi sama film masa kecil kita, silahkan ditonton lagi. Film ketiga yang bakal aku bahas ini judulnya Kulari ke Pantai. Sebenarnya film ini belum terlalu lama ya, karena dirilis di tahun 2018, tapi jadi salah satu film anak yang bagus banget menurut aku dan aku rekomendasiin buat ditonton. Film ini juga merupakan film perjalanan keluarga.
Jadi menceritakan tentang Sam, seorang anak kecil umur 10 tahun yang tinggal di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Di waktu liburan sekolah, dia tuh udah berencana sama ibunya buat mengadakan road trip ke Banyuwangi karena si Sam ini denger kalau atlet selancar air favoritnya dia itu lagi ada di Banyuwangi. Jadi Sam nih pengen banget gitu ketemu sama idolanya. Nah, singkat cerita, ibunya sama Sam ini datang ke Jakarta sekalian ada acara keluarga karena aslinya ibunya Sam ini asli Jakarta, cuma dia tinggal di Pulau Rote gitu. Pas di acara keluarga itu, otomatis kan semuanya lagi kumpul gitu, dan si Sam ini ketemu sama sepupunya dia namanya Happy. Happy ini ngelihat Sam tuh kayak aneh gitu, maksudnya kan soalnya Sam fisiknya itu kayak yang dekil, anak pantai gitu ya, rambutnya pirang, kulitnya kayak yang gosong, terus juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia, terus ada bahasa daerahnya juga. Jadi menurut Happy itu norak karena Happy ini digambarin sebagai anak yang kekinian banget gitu, yang modis walaupun umurnya sama kayak Sam 10 tahun gitu, terus juga udah kenal handphone, kemana-mana posting, terus juga sukanya nonton konser musik, terus kalau ngomong kebanyakan pakai bahasa Inggris gitu. Nah, ledek-ledekan antara Sam sama Happy ini akhirnya bikin mereka ribut, terus akhirnya Happy dihukum sama orang tuanya supaya dia ikut acara road tripnya Sam dan mamanya supaya lebih bisa mengenal saudaranya dan akur lagi sama Sam gitu. Akhirnya Happy dengan terpaksa nurutin keinginan mamanya supaya ikut road trip bareng Sam dan ibunya, dan ya sepanjang perjalanan itu mereka masing-masing punya pengalaman-pengalaman tersendiri ya, kayak Happy akhirnya dapat pengalamannya sendiri, Sam juga punya pengalaman sendiri, ibunya Sam juga punya pengalaman sendiri gimana mengakurkan kedua anak itu. Tapi lepas dari itu semua, pada akhirnya ada kejadian yang bikin Sam dan Happy akhirnya akur dan semakin solid sebagai saudara. Lepas dari semua konflik yang ada, terus juga dari pertengkaran-pertengkaran kecil antara Happy dan Sam, kita nonton film ini tuh diliatin banget tentang pesona alam Indonesia ini, terutama Pulau Jawa, karena kan road trip gitu ya, jadi bisa ikutan lihat gimana indahnya pemandangan perjalanan dari Jakarta ke Banyuwangi, terus juga makanan-makanan yang dihidangkan ke mereka pas waktu mereka mampir di suatu kota itu jadi pengen bikin ikutan jalan juga, dan lumayan bisa jadi list destinasi yang bakal didatengin suatu saat nanti gitu. Terus juga dari film ini kita juga belajar tentang pendidikan orang tua ya, kalau nggak semua yang modern itu baik gitu, gimana pun juga kita tetap harus ngajarin anak itu tentang budaya, tentang bahasa kita, supaya ya emang sih bahasa Inggris tuh penting gitu ya, terus juga tahu handphone, tahu sosial media juga bagus, tapi jangan sampai anak itu menjadi ketergantungan, dan harus tahu gitu asalnya dari mana. Di sini sih ada satu dialog yang menurut aku bagus dan lumayan menyindir juga sih. Jadi pas waktu si Happy itu ketemu sama ada satu tokoh di situ, terus orang itu bule tapi dia ngomongnya bahasa Indonesia, dan bilang ke Happy, sayang kalau di Amerika ngomongnya bahasa Inggris tapi kalau di sini ya ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Itu kalau menurut aku lumayan menohok orang-orang yang biasa cas-cicus pakai bahasa Inggris sih. Ya bagus sih bahasa Inggris, cuma ya harus tahu tempat aja dan jangan sampai melupakan bahasa Indonesia. Gitu. Oke, itu tadi 3 film yang udah aku jelasin dan bikin aku nostalgia sama film anak-anak. Kalau kalian suka nonton film anak juga atau ada yang masih ingat film anak yang udah kalian tonton, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke deh, sekian dulu review aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng buat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.